Yosa, kembali lagi di Cargo ini Medan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya. Dan masih di cover ini juga ya, yang mana pada video sebelumnya kita meninggalkan satu poin menarik untuk dibahas, yaitu apa dan kenapa Zoro menyerang Vegapunk di sini. Dan bagi kalian yang bingung kenapa seperti itu, ya pasti kalian belum menonton video sebelumnya. Jadi kalian bisa cek video yang ada di sini. Tetapi yang jelas ya, kenapa Zoro menyerang Vegapunk di sini dengan cukup kesal. Bagaimana jika itu ada hubungannya dengan pernyataan Zoro itu sendiri di chapter 1062, yang mana ya, seperti yang kita ketahui bersama, Zoro dengan jelas mengatakan menginginkan sesuatu dengan wajah yang serius kepada Vegapunk. Nah, apa ini maksudnya? Apa yang diinginkan Zoro kepada Vegapunk? Dan Mimin pun ya di sini bingung, tapi Mimin ingat ini kan jam 1 malam. Dan ya, Mimin menulis teori ini tengah malam. Dan pada malam itu, Mimin ingat seharusnya MU lagi main dan iseng dong cek skornya, penasaran nih udah berapa aja. Dan ya, skor pun 1 sama di menit ke-42. Yang mana ya, setelah melihat skor tentu kita refleks mengecek atau melihat siapa sih yang ngegoli ini. Dan setelah dicek, oh ternyata itu di menit ke-5, sementara Anthony di menit ke-15. Dan entah segabut apa Mimin di tengah malam itu ya, Mimin merasakan sesuatu bisikan kalau ini kode. Dan langsung ya, Mimin cek chapter 515 yang pada chapter itu memiliki judul Adventure on the Island of Women. Awalnya ya, Mimin biasa aja, sampailah Mimin sadar kalaulah hal yang sedang saya pusingkan itu ada di chapter 1062 yang memiliki judul Adventure in the Island of Science. Wah, ini nggak main-main nih. Dan karena saya merasa ini adalah hal yang menarik, tetapi di saat yang sama pula ya, Mimin pusing karena ini apa maksudnya. Dan karena merasa masih kurang ya, akhirnya Mimin ngecek lagi info skor, mana tahu ya ada perubahannya. Iya, firasat saya mengatakan seperti itu. Dan setelah Mimin cek lagi tepatnya di menit injury time babak pertama ya, ternyata Bang Dodo nyetak gol di menit ke-44. Jadi di momen itu ya, atau pada saat itu, di satu sisi Mimin senang akhirnya MU mimpin, dan di satu sisi saya merasa kaget karena firasat saya benar kalau ada perubahan. Apalagi ya, yang mencetak gol itu Bang Dodo, padahal di Liga Maljum aja sangat susah sekali mencetak gol. Jadi pada saat yang sama Mimin beranggapan fix ini kode lagi. Dan karena gol itu ya tercetak oleh Bang Dodo di menit ke-44, refleks Mimin cek chapter 744 yang mana ya pada chapter 744 memiliki judul Staff Revolusi. Dan jelas Mimin tambah bingung ini apa maksudnya. Dan karena Mimin merasa bingung, Mimin kembali ngecek skornya, dan ternyata setelah dicek pada saat itu waktu telah memasuki masa istirahat babak pertama. Tetapi pada saat yang sama, entah datang dari mana pikiran ini ya, Mimin langsung kepikiran dan merasa kalaulah menit gol Everton dan juga skor saat ini adalah kode, yaitu 512 alias chapter 512. Dan bukan salah, bukan sihir, judul chapter 512 itu adalah Zoro pergi atau Zoro gone. Nah, kebetulan macam apa lagi ini? Karena gini ya, kita tahu lah ya, yang membuat Zoro pergi itu di chapter itu adalah Kuma. Yang mana Kuma itu anggota revolusioner, dan itu merupakan kode dari gol Bang Dodo tadi. Dimana ya, tambah rumitnya lagi, Kuma merupakan alat yang dimodif oleh Vegapunk. Dan pada chapter 1062, Zoro punya keinginan kepada Vegapunk. Yang mana ya, daripada semua itu jelas Mimin tambah bingung dan mulai merasa ini seperti MU memberikan saya petunjuk soal ini. Dan lagi Mimin mencoba mengecek info matchnya, dan match sudah berjalan hingga menit ke-58. 5 dikurang 8 itu -3. Mungkin ini berhubungan dengan Pang 03 nantinya. Ataukah ini menjelaskan soal Roro Noa Zoro? Karena perlu diketahui ya, pada chapter 3 itu menjelaskan soal Zoro. Dan tambah gilanya lagi, pikiran Mimin pada malam itu ya, Mimin salfok sama Anthony dan Ronaldo yang mencetak gol pada malam itu. Dan mulai mengingat nomor punggung di antaranya, di mana nomor punggung Ronaldo itu ya 7, sementara Anthony itu 21. Dan menariknya lagi, 7 dan 21 itu adalah 3 juga.
Kan aneh ya, kok bisa mirip begitu. Dan di saat yang sama lagi, Mimin mulai kepikiran juga untuk menggabungkan nomor punggung Ronaldo dan juga Antony menjadi 721. Dan pada chapter 721, ketika melihat chapter tersebut ya, Mimin salfok dengan cover story-nya. Tunggu. Kenapa di sini ya ada logo bintangnya? Padahal kita tahu ya logo bintang ini sangat identik atau berkaitan dengan Vegapunk. Dan tunggu. Bukannya Karibo di cover story ini ya menjadi sosok tentara revolusioner, yaitu tentara revolusioner bintang ini. Itu artinya ini akan nyambung dengan kode dari Bang Dodo tadi itu. Dan jika sampai di sini kalian bingung ya, inilah inti daripada pembahasan kita kali ini. Yang mana kode daripada Bang Dodo tadi itu ya pasukan staf revolusioner. Kemudian kode dari skor dan menit Everton itu ya menjelaskan Zoro pergi dari Sabondi, yang mana itu merupakan ulah pasukan revolusi yang mempunyai hubungan dengan Vegapunk, yaitu Kuma. Dan di kode nomor punggung Bang Dodo dan Antony itu menjelaskan cover yang mencolok, yaitu pasukan revolusi berbintang, yang mana bintang sangat identik dengan Vegapunk. Dan dari kode nomor punggung itu kita juga menemukan KPK-nya itu adalah 3, dan ya itu Zoro Santorio. Yang mana di sini ya kebayang nggak kalian kalau ini dua hal yang sama? Nih, saya ilustrasikan. Di bagian ini ya, pada saat di Sabondila, Zoro pergi dari Mugiwara Ichimi dan tersesat ke Pulau Mihawk berlatih di sana karena Kuma, pasukan revolusi yang memiliki hubungan dengan Vegapunk. Nah, di bagian ini ya, Santorio ini mungkin menjelaskan hal yang sama pula. Kalaulah yang membuat Zoro tiba-tiba berada di desa Shimotsuki dan langsung menentang orang di sana, dan juga akhirnya Zoro menemukan aliran Santorio-nya di sana pula. Itu semua ulah Vegapunk yang memiliki hubungan dengan pasukan revolusi. Karena apa? Karena kita tahu ya, di desa Shimotsuki pada saat itu ya sempat kehadiran pasukan revolusioner di sana. Iya kan? Sehingga dengan begitu pada poin kita kali ini kita mendapatkan dua jawaban, yaitu alasan kenapa Zoro meminta sesuatu kepada Vegapunk dan alasan kenapa Vegapunk ingin dibunuh oleh Cyberpol oleh World Government. Yang mana pertama, kenapa Zoro meminta sesuatu kepada Vegapunk? Mungkin dia ingin meminta klarifikasi masa lalunya kenapa bisa nyasar ke desa Shimotsuki, dan mungkin akan bertanya soal orang tuanya. Dan entah kenapa di sini ya Mimin curiga dengan Punk 01. Apakah? Iya, bagaimana menurut kalian? Sementara alasan kenapa World Government ingin membunuh Vegapunk karena Vegapunk ya punya hubungan dengan... Iya, tepat sekali. Vegapunk punya hubungan dengan tentara revolusi, yang mungkin logo pasukan revolusioner yang satu ini adalah afiliasi utama daripada Vegapunk. Walaupun ya untuk saat ini pasukan yang berbintang ini belum ada konfirmasi kalau mereka ini berkompromi atau kerjasama dengan pasukannya Dragon. Tetapi jika kita menyinggung perkataan Kaku ya, di mana Kaku mengatakan apakah misi membunuh Vegapunk kali ini ada hubungan dengan kerajaan Lulusia Kingdom, yang mana kita tahu ya pihak World Government sudah tahu Sabo ada di sana yang merupakan pasukan revolusi, walaupun kebetulan. Tapi jika kita mundur sedikit kejadiannya, sebenarnya ya kerajaan itu sempat dihadiri oleh komandan-komandan pasukan revolusioner. Jadi jika berbicara soal hubungan kejadian antara membunuh Vegapunk dengan kejadian yang ada di Lulusia Kingdom, iya, benang merahnya dapat, yaitu soal pasukan revolusi. Dan mungkin teori yang satu ini akan memperkuat teori kalau Vegapunk itu adalah istrinya Doragon. Ya, tapi Mimin nggak tahu juga ya. Dan bagaimana menurut kalian? Dan kita lanjutkan teori kali ini ketika MU main lagi. Ya, siapa tahu ada petunjuk lagi ya.